والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء إمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله الإمام ابن حجر العسقلاني في كتاب بلوغ المرام الأحكام في حديث رقم 238 فقال أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان على إياه فأبطأ عبادة عن صلاة الصبح فأقام أبو معين الصلاة وكان أول من آذن ببيت المقدس فجئت مع عبادة حتى صف الناس وأبو معين يجهر بالقراءة فقرأ عبادة بأم القرآن حتى فهمتها منه فلما انصرف قلت سمعتك تقرأ بأم القرآن فقال نعم صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقرآن فقال لا يقرأن أحدكم إذا جهر بالقراءة إلا بأم القرآن. Saudara-saudara, ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kelihatan di dunia dan seluruh hamba Allah yang ada di masjid sini yang tidak kelihatan, semoga semuanya barokah Allah Ta'ala. Masih meneruskan sifat sholat, Ibnu Hajar mengambil informasi dari Mbak Ubadah bin As-Samit. Mbak Ubadah adalah sahabat Nabi yang ditugaskan di Palestina. Dia adalah Baitul Maqdis. Fa'ato'a Ubadah an salat as-subhi. Mbak Ubadah sengaja agak terlambat sholatnya. Fa'aqal huna as-salat, kemudian Abu Mu'in menghormati sholat menghormati. Wa kana awwalu man adina bi Baitul Maqdis. Akhirnya Abu Mu'in adalah panti pertama di Baitul Maqdis saat dibukanya Baitul Maqdis Palestina saat Umar jadi khalifah. Fajitu ma'ubadah, akhirnya saya datang ibadah hatta sebelas sehingga para makmum sudah mulai berbaris. Wa Abu Mu'in yajharu bil qira'ah. Imamnya Abu Mu'in bacanya keras. Faqara Ubadah bil Qur'an hatta fahimtuha. Falamma sarfa dalika, ketika sudah selesai. Sami'tuka taqra'u bermaksud beda. Tadi kok kayaknya saya mendengar sampai baca Quran ya, baca Fatihah. Nah, iya Mas. Sekali tadi saya makmum, saya membaca surat Al-Fatihah. Kok bisa ya? Sholat bina Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat saya berjamaah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alati jalu bil Quran, di mana sholatnya yang di situ disunahkan jahar maghrib wal isya wal subuh. Kemudian saya menghentikan la yaqra'anna ahadukum idza jihra bil qira'ati ila Al-Quran. Wahai para sahabat saya, ketika Anda menjadi makmum di saat sholat maghrib, isya, subuh, di mana imamnya keras suaranya, maka kalian tidak usah baca apapun kecuali baca surah Al-Fatihah. Ini informasi dari Mbak Ubadah bin As-Samit. Bukhari punya hadis ini ditaruh di kitab Al-Qira'atu Khalfal Imam, membaca
di belakang imam atau makmum. Dan wujubul qiraatil imam wal ma'mum wa anna ma yuzza min al-qiraati. Dan wajibnya membaca bagi imam dan makmum, dan paling sedikit yang bisa mengesahkan sholat dalam bacaan. Qala ta'ala faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah Al-Quran, bacalah sesuatu Al-Quran, surat atau ayat tayassara yang dapat minhu dari Al-Quran. Jika seseorang belum bisa baca Fatihah dalam masuk Islam, maka tetap sholat, Fatihahnya bisa diganti ayat apapun di dalam Quran yang gampang untuk mereka. Wa Qur'an al-fajr kana masyhuda. Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan sholat kita di waktu subuh yang jahar disaksikan oleh malaikat yang shift malam dan yang shift siang. Shift malam belum kembali ke atas, shift siang sudah datang. Akhirnya penyerahan estafet jaga adalah di sholat subuh, sehingga para malaikat memenuhi masjid. Sekalipun di Masjid Al-Furqan gak ada jamaah subuhnya, masa gak ada ya? Gak ada, karena gak ada makmumnya, gak ada imamnya. Oke, padahal sholat subuh adalah sholat yang disaksikan para malaikat. Mungkin Mas Anam jadi imam sendirian, makmum para malaikat terlihat. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan surat atau ayat di sholat subuh disaksikan para malaikat. Ini wajib percaya 100%. Berarti yang jadi imam makmum bukan hanya manusia, tapi malaikat pun jadi manusia. Faqala haddatsana Mahmud al-Bukhari qala haddatsana Sadqah bin Khalid qala haddatsana Zaid bin Waqi an Hiram bin Hakim an Makhul an Rabi'ah bin Ubadah bin Sufyan wa kana ala Iliya'a fa'abta'a sholat as-subh. Beliau yang Islam fa'aqamu Nu'aymin as-sholata wa kana awal man ada bil bait al-maqdis. Kemudian sampai selesai. Intinya adalah bahwa ini bahwa benar-benar sholat disetting oleh Allah untuk ngeri sholatnya sehingga menjadi pelaku syariat. Ilya adalah nama dari Baitul Maqdis. Kemudian ada yang namanya Ilya, ada Ilya juga. Kemudian rawi anaknya adalah Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit bin Qais bin Asra bin Fir bin Qais bin Sa'labah bin Ghanm bin Salim bin Auf bin Amr bin Auf al-Khazraj al-Ansari Abu Walid al-Madani ahadul nuqaba, salah satu tokoh Madinah. Beliau dikirim Nabi untuk kuliah di Makkah, ikut be'ah Aqabah pertama, Aqabah kedua dan ketiga. Jadi sebelum Nabi Muhammad disuruh ke Madinah, Ubadah sudah ngaji sama Nabi di Makkah, memimpin rombongan 3 kali rombongan. Beliau perang Badar dan seluruh perang setelah Badar. Ibunya adalah Qurratul Ain, putrinya bin Ubadah bin Abdullah bin Malik bin Izrah. Suyuh-suyuhnya Nabi Muhammad SAW, murid-muridnya adalah anak-anaknya Walid, Dawud, Ubaidillah, dan cucunya juga Yahya dan Ubadah bin Walid. Kemudian anak ibu Ubadah bin As-Samit termasuk iman jama'al Quran fil Ardi Nabawi. Ketika Nabi masih hidup, beliau termasuk yang kadibul wahyi. Wa akhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bain Abi Mansur al-Ghanami, dan telah menyaudarakan karena ini Ubadah bin As-Samit
benar. Kemudian menjadi qadhi di Hasyad wa mu'allimah, guru ngaji, fa'aqab bil hifzah, kemudian hidup di mana sudah dihifzah, summa taqala ila Falastin, kemudian akhir hidupnya di Falastin. Ada sejarah awal man tawalla qadha Falastin Banu Nasr. Pertama kali yang menjadi qadhi atau hakim di Falastin adalah Banu Nasr. Wa kana Muawiyah qad khalafahu fi syai'in ankaru alaihi bada fi shalah. Kebetulan yang jadi gubernur di Syam adalah Banu Muawiyah. Banu Muawiyah jadi gubernur mulai Banu Umar sampai Banu Utsman. Selama 20 tahun Banu Muawiyah jadi gubernur di Syam. Nah, pas Banu gubernur, anak buahnya qadhi namanya Banu Basir, ada sedikit permasalahan. Banyak hal-hal yang dilakukan Banu Muawiyah yang tidak sepaham dengan Banu Nasr. Kemudian terjadi ya tidak ada Islam. Fa'adla dalam waktu qaul, akhirnya Banu Muawiyah sempat berbicara yang keras pada Banu Nasr. Faqala la musa'idata bi adin wahidatin abadan. Saya tidak akan menempatkan kalian di bumi ini selama-lamanya. Kemudian warohana dan Madinah, kemudian Ubadah balik ke Madinah. Ketemu sama Presiden Umar. Mana muka? Loh, Mas kok baikan Allah? Fa'akhbaru. Ya, saya ada kres dengan sang gubernur yaitu Banu Muawiyah. Irji ila Baghdad, sampai kembali ke Palestina. Sip. Fa'ukhwai ardun laisat fiya wa la taluha. Sejelek-jelek bumi adalah ketika buminya tidak ada kiainya dan orang seperti Anda. Maka sekarang kembalilah ke Palestina sekalipun kamu diusir oleh Muawiyah bin Sufyan. Kemudian setelah itu Banu Umar mengirim surat ke Banu Muawiyah. Wa kata bila Muawiyah la imrota laka ala sultan laka ala Ubadah. Wahai Muawiyah bin Sufyan, sekalipun sang gubernur sampai tidak bisa sewenang-wenang mengusir qadhi hakim Ubadah bin Sufyan, sekarang Ubadah saya suruh kembali ke Palestina. Tuh kebijaksanaan Banu Umar. Kemudian Banu Umar meninggal di Ramlah Allah Palestina dan dikuburkan di Baitul Maqdis. Anggarannya ma'ruf terkenal sampai sekarang. Mudah-mudahan kita bisa ziarah Baitul Maqdis. Amin Allahumma amin. Kemudian waktunya ada khilaf, ada yang mengatakan beliau merawat di Madinah. Tapi pendapat yang pertama ada yang valid, ada yang sahih. Firman atau al-sal adalah fa innahu la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Sesungguhnya tidak sah sholatnya seseorang kalau setiap rakaat tidak ada Fatihahnya. Ta'lilun listina'il Fatihah minanil makruh. Kenapa? Karena jangan Anda membaca kecuali suratul Fatihah. Ini artinya Fatihah adalah wajib. Ya dulu ala wujubil Fatihah ala al-ma'mumi wal imami fi kulli rakatin min as-sirriyah wal jariyah. Hakada qala al-jumhur. Mayoritas ulama memberikan garis bawah tidak sah sholatnya kalau tidak ada Fatihah. Qala Imam Syafi'i wa ghairuhu qira'atul Fatihah tasqutu
kemudian rukuk. Nah, itu tidak wajib. Maka dalam ini ditanggung sang imam, maka imam harus fasih bacaan. Wastadallu ala dzalika bi hadisil qudsi fi sholatihi. Kok bisa mengatakan Fatihah wajib di mana? Karena ada sahabat yang disini oleh Allah sholatnya belum benar, kemudian Nabi mengatakan, Mas baca Fatihah ruku tidak. Kemudian bilang, tolong lakukan kayak begini seluruh sholat Anda. Dari situ akhirnya garis bawahi Fatihah adalah wajib kecuali makmum masbuk. Waqala Abu Hanifah, Abu Hanifah faqra'u ma tayassara minhu. Beliau punya pendapat Fatihah tidak wajib. Dia boleh membaca apa saja dari Al-Quran. Dan apabila jadi makmum tidak usah membaca Fatihah. Namun, dalil ini tidak boleh dipakai. Ini hadis adalah dari Abu Mayyah, Ishaq bin Mansur As-Saluli, Hasan bin Soleh, ada Jabir Al-Jufina. Kemudian dari Bajuri dari Jabir bin Abdullah. Ada hadis yang mengatakan, man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'atun isnadu dhaif. Barang siapa yang punya imam, maka makmumnya tidak usah baca Fatihah. Ini hadis tidak dipakai para ulama karena ada rawinya namanya Jabir bin Yazid bin Abdul Yahus Al-Jufi. Ini komentar ulama adalah orang ini rawi ini tidak sahih. Wakana Jabir gada mendapat level gada. Fimaudin ahal layuk tabu hadis wala tarumata. Dia tidak bisa ditulis hadisnya dan tidak ada kehormatan bagi dia. Apa ini? Sangat jarang dan sangat luar biasa. Kemudian bagian Amr ada bin Sa'id, tarakna hadis Jabir. Saya tidak menggunakan hadisnya Jabir. Qabla an yaqtila as-sawli wa qala bin Sa'id Ismail wa qala Ashabi Jabir. Ya Jabir. Ini di Allah di komentari para teman-temannya. Karena saking banyak riwayat yang tidak jelas. La tamu hatta taqtiba ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami itu sepertinya tidak akan mati sebelum Anda melakukan hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu kalau Ismail fama madhil ayyam wa layali, tidak berlangsung lama dia ternyata meriwayatkan hadis yang tadi itu. Hatta Imam tadi sehingga dia dituduh bohong dalam meriwayatkan hadis. Qala Yahya kila li Zaid al-Zaid salah satu lagu ada rawi hadis 3 yang tidak boleh dipublish riwayatnya. Siapa itu? Ibnu Abi Layla, Jabir Al-Jufi dan Al-Kalani. Al-Jufi fakana wallah kadzaban wa minar yu'minu bi-rasulillah. Di samping Jabir Al-Jufi adalah kadzab, dia termasuk Syiah yang mempunyai kepercayaan raj'ah. Raj'ah adalah suatu kepercayaan bahwasanya sebelum kiamat nanti
Syaibah punya riwayat an Suraik an Jari an Musa an Abu Syidah qala Rasulullah SAW. Abu bin Syidah adalah seorang nabi. Dia tidak ketemu nabi kok meriwayatkan hadis man kana imamun fa qira'atu lahu qira'atun. Barang siapa yang punya imam dia tidak usah baca Fatihah. Ini hadis di samping tadi ada Jabir al-Sufikada, juga ada riwayatnya adalah Abu bin Syidah adalah tapi tidak sah karena dia meriwayatkan dengan Rasulullah SAW. Ini Abu bin Syidah tapi langsung kepada Rasulullah, maka riwayat ini tidak bisa dipakai terutama dalam hal yang penting membaca Fatihah dalam sholat. Jadi jangan sekali-kali berani-berani sholat tidak baca Fatihah ketika Anda makmum dan punya waktu baca Fatihah. Ketika Anda Allahu Akbar lamun tahu-tahu imamnya ruku. Nah, ini imam tidak bisa menanggung karena Anda punya waktu cukup baca Fatihah. Nah, sekalipun Imam Hanafi boleh membaca selain Al-Fatihah, tapi kenyataan di lapangan ulama-ulama yang mengikuti Mbah Hanafi tidak ada yang berani Allahu Akbar Allahu Akbar seluruh ada. Semuanya tetap membaca suratul Fatihah. Jumlah hadis wujubu qiraatil Fatihah as-sholata, wajibnya baca Fatihah di dalam setiap rakaat sholat, baik makmum atau imam. Untuk makmum yang punya waktu cukup, kalau tidak cukup yang ingin nanggung ada seorang imam. Wa bi qala jumhur wa Abu Hanifah laisa lil Fatihah ruknan baliru qiraah. Imam Hanafi mengatakan yang penting membaca Al-Qur'an sekalipun Al-Fatihah, tapi ini sekalipun seperti ini pelaksanaannya hampir tidak ada, kecuali kalau ada orang baru masuk Islam belum bisa baca Fatihah, boleh baca sebisanya. Untuk yang sudah bisa tidak boleh ditinggalkan Fatihah. Belajar manfaatnya subhan